Ketika Shuifu melihat bahwa batu polikrom dapat digunakan untuk menariknya bersama-sama, dia segera lewat, dan berteriak, siapapun yang membantu saya ke belakang lembah Shuyo, saya akan memberinya 10 miliar yuan, dan 10 miliar yuan untuk setiap orang. Di tempat kejadian, terjadi keributan dan seseorang berlari. 10 miliar yuan. Terlalu sulit bagi banyak orang untuk mendapatkannya. Tapi pangeran keempat memandang pangeran ketiga dengan tergesa-gesa. Saudara San Huang, kami juga menaikkan harganya. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka akan mati. Kami tidak perlu membayarnya. Mata pangeran ketiga berbinar dengan cahaya aneh. Oke, 20 miliar untuk satu orang. Pangeran keempat sangat senang, dan segera berseru, siapa yang bisa membantu saudara ketiga saya untuk sampai ke belakang? Satu orang adalah 20 miliar. Adegan. Berisik lagi, dan tarian air adalah Tu Chao, yang mengatakan, biarawan ini sangat dangkal sehingga mereka telah dikirim oleh batu berwarna-warni. Tuan Fu tersenyum masam, 9 putri, puluhan miliar, apa yang harus dikirim? Puluhan miliar, banyak? Puluhan miliar, bagi banyak orang, bahkan beberapa orang, tidak memiliki puluhan miliar dalam hidup mereka. Jika mereka berhasil, setidaknya mereka dapat terus mendapat untung dari para pangeran ini di masa depan. Tarian air roh cara suara, juga benar. Tetapi pangeran ke-8 memandang Lin Tian, Tuan, bagaimana dengan kita? Tidak peduli berapa banyak orang yang menghalangi. Lin Tian sangat lugas. Dia sama sekali tidak ingin menarik orang-orang itu. Pangeran ke-8 bersenandung, lalu mencari tempat untuk duduk dan menunggu pembukaan lembah air. Tapi tarian air tidak bisa duduk diam. Kapan lembah air akan terbuka? Tuan Fu memandang kerumunan. Lihat situasinya. Orang-orang ini sudah lama menunggu di sini. Xiao Pang berkata, aku akan bertanya. Saya melihat Xiao Pang keluar dan kembali dan berkata, mereka berkata, itu akan dibuka sekali setiap malam. Ketika mereka memahaminya, mereka menunggu di sana. Adapun pangeran ketiga dan yang lainnya, mereka telah membagi beberapa orang yang bisa, tetapi yang lain tidak dapat melihat uangnya, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Pangeran keempat yang duduk di sana memandang pangeran ketiga. Saudara San Huang, apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Kalau sudah dibuka, ayo bersihkan anak itu. Pangeran ketiga memerintahkan, dan pangeran keempat berbicara kepada mereka. Tetapi ketika orang-orang itu melihat Lin Tian dan melihat bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan Roh Kudus, mereka pikir itu sangat sederhana, jadi mereka berjanji satu persatu. Tidak hanya pangeran ketiga, tetapi juga Shui Funa memberi perintah kepada para pengikutnya. Dan begitulah yang berlangsung sampai malam, dan langit mulai bergemuruh, dan ada retakan di air terjun, seperti terowongan. Mereka sangat senang karena mereka semua bergegas masuk. Lin Tian dan yang lainnya juga mengikuti, tetapi mereka memasuki celah, tetapi mereka berdiri di ruang gelap, dan ada angin aneh di mana-mana. Selain itu, beberapa gas hantu dapat dirasakan di mana-mana. Melihat hantu Ki ini, semua orang mulai berjaga-jaga. Di ruang dan waktu ini, kami memikirkan suara nyaring, lembah air, sekali sehari, ada 9 pintu sekaligus. Sekarang pintu pertama terbuka. Apakah kami bisa masuk atau tidak tergantung pada kreasi Anda. Setelah itu, sebuah gerbang batu muncul di depan kami, dan beberapa orang tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke dalamnya, tetapi seseorang baru saja melewati pintu dan berteriak, dan kemudian seluruh orang menjadi gila dan menyerang orang lain. Orang-orang yang belum memasuki pintu, melihat pemandangan ini, beberapa orang mulai malu-malu. Pangeran ketiga memberitahu pangeran keempat, ambil senjata ajaib jiwa. Ya, saudara San Huang. Tidak hanya ketiga pangeran, tetapi juga Shui Fu mengatur agar mereka membawa perangkat pertahanan jiwa mereka sendiri. Kemudian semua orang masuk, dan senjata ajaib beberapa orang bisa menahan, beberapa orang tidak bisa menahan, terus menjadi gila di sana. Tarian air khawatir, sekarang, apa yang harus dilakukan? Tapi pangeran ke-8 memandang Lin Tian. Tuan, gerbang pertama ini sangat mengerikan. Itu saja. Jangan khawatir apakah itu mengerikan atau tidak. Sekarang saya ingin mengajari Anda keterampilan, dan Anda dapat belajar sesuai dengan persyaratan saya. Tuan, kata pangeran. Ke-8, ini adalah jimat pelindung jiwa, yang dapat membuat jiwamu bersih untuk waktu yang singkat tanpa gangguan eksternal. Lin Tian berkata kepada pangeran ke-8, yang berkata dengan penuh semangat, "Iya, Tuan." Kemudian Lin Tian meneruskan mantra itu kepada pangeran ke-8. Namun, pangeran ke-8 menyaksikan tarian air dan Lin Tian lagi. "Tuan, bisakah Anda meneruskannya kepada saudara perempuan ke-9 saya? Jika dia ingin belajar, dia harus memanggilku Shizu." Lin Tian tersenyum, tetapi tarian air berkata, "Apa? Mengapa disebut Shizu Anda?" Tidak ada alasan. Tarian air menolak untuk menerima, Shifu saya adalah seorang guru nasional. Jika Anda adalah Shizu saya, bukankah Anda memanfaatkan Shifu saya? Itu tidak baik. Lin Tian tertawa, lalu tunggu di luar. Jangan masuk. Selesai berkata, Lin Tian berjalan langsung ke pintu itu, dan ada suara tipis di sekitar, yang membuat orang bosan.
Tapi itu tidak berhasil untuk Lin Tian, tetapi Tuan Fu tidak berani masuk, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Silakan, mari kita tunggu di luar." Xiao Pang dan Raja Serigala mengangguk, tampaknya berencana untuk menunggu di luar bersama Tuan Fu. Setelah Lin Tianen mengeluarkan suara, pangeran ke-8 masuk ke dalamnya, dan kemudian dia mengucapkan mantra, dan segera menjadi tenang, tetapi tarian air tidak mau, berpikir itu sangat kuat, tetapi juga bergegas ke dalamnya. Tuan Fu terkejut, tetapi pangeran ke-8 juga terkejut. Pada awal tarian air, saya tidak merasakan apa-apa, dan saya sangat bangga mengatakan, "Lihat, saya belum melakukan apa-apa. Aku akan melihat bagaimana kamu menakut-nakuti." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, "Apakah kamu yakin baik-baik saja?" "Tentu saja. Tarian air itu pasti akan dikatakan, tetapi pangeran ke-8 selalu khawatir." Adapun tarian air, tiba-tiba tubuhnya sedikit di luar kendali, dan ada figu yang tak terhitung jumlahnya res di depannya. Pada saat berikutnya, seluruh orang mulai menjadi pemarah. Pangeran ke-8 terkejut, tetapi pangeran ke-4 yang melihatnya di dekatnya tertawa, itu di luar kapasitasnya. Pangeran ketiga menatap pangeran ke-4, dan pangeran ke-4 segera berkata kepada para pengikutnya, "Jangan linglung, pergi dan turunkan bocah itu untukku." Dengan itu, pangeran ke-4 menunjuk ke Lin Tian, dan para pelayan itu segera mengeluarkan senjata ajaib satu persatu, siap untuk memukul Lin Tian. Tuan Fu berteriak di luar, "Hati-hati di belakangmu." Ketika pangeran ke-8 berbalik, dia melihat orang-orang itu bergegas ke Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak bermaksud melakukannya, karena kali ini, dia terutama mempraktikkan hati dan sifat pangeran ke-8, dan apakah dia akan menuruti kebaikannya dalam krisis. Pangeran ke-8 tidak tahu rencana Lin Tian, tetapi ketika dia melihat Lin Tian tidak bergerak, dia berkata, "Tuan, hati-hati. Selanjutnya, sendiri, aku tidak akan melakukannya." Pangeran ke-8 terkejut dan berkata, "Tuan, Anda. Apalagi yang bisa saya lakukan?" Lin Tian menatap mereka, dan pangeran ke-8 dengan cepat melepaskan seikat tanaman merambat untuk menjerat orang-orang itu. Tetapi orang-orang ini adalah ahli dari seluruh Jiuzhou. Tongkat pangeran ke-8 tidak mengancam mereka sama sekali. Jadi mereka langsung mematahkannya, dan dalam tarian air yang gila, mereka menghunus pedang mereka dan menyerang. Ketika pangeran ke-8 melihat bahwa tarian air seperti ini, dia harus mengutuk untuk melindungi dirinya sendiri dan menghadapi begitu banyak orang yang melarikan diri dari serangannya, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. "Apa? Apakah kamu tidak melakukannya? Kapan itu akan terjadi?" Kata-kata Lin Tian membuat pangeran ke-8 khawatir. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap Lin Tian. "Tuan, saya." Pada saat ini, orang-orang itu telah memainkan berbagai mantra, dan pangeran ke-8 menghindar di mana-mana. Lin Tian menghela nafas, sulit menjadi pangeran dengan kekuatan seperti itu. Pangeran ke-8 tahu maksud Lin Tian, dan Lin Tian dengan sengaja merangsang, "Jika Anda tidak ingin menyelesaikan orang-orang ini, maka Anda tidak dapat membantu 9 putri pulih nanti, tetapi tidak dapat pulih. Jika dia menghancurkan diri sendiri atau sesuatu nanti, itu akan merepotkan." Ketika pangeran ke-8 mendengar ini, dia segera mulai terburu-buru, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan segera melepaskan setumpuk racun. Efek racunnya jauh lebih baik. Banyak orang direkrut di tempat dan dengan cepat mundur. Pangeran ke-4 membenci dan berkata, "Hanya itu yang bisa kau lakukan." Stimulasi pangeran ke-4 membuat orang-orang itu berkumpul lagi, tetapi beberapa orang yang diracuni duduk untuk memaksa racun. Tapi kemudian terdengar suara, "Pintu kedua akan dibuka dalam 1/4 jam, dan kamu siap." Orang-orang yang tidak menjadi gila di tempat kejadian senang satu persatu setelah mendengar ini, sementara pangeran ke-4 memandang rendah orang-orang yang diracuni itu dan berkata, "Sekelompok sampah." Mereka yang tidak diracuni akan terus terlibat dengan pangeran ke-8. Tetapi pangeran ke-8 tidak memiliki kemampuan nyata kecuali racun dan tongkat, jadi dia hanya bisa menghindar di sana, tetapi dia masih peduli dengan tarian air. Terutama ketika dia melihat penampilan gila dari tarian air, dia bergegas, "Tuan, bantu saya menonton saudara perempuan kerajaan saya, orang-orang ini, saya akan menemukan solusi. Kamu bisa menyelesaikannya." Lin Tian menatap pangeran ke-8 dan terus merangsangnya. Pangeran ke-8 sekarang mengatupkan giginya dan mulai meledakkan potensinya. Saya melihat bahwa itu pangeran ke-8 mengubah cendekiawan lemah normal dan penampilannya yang ramah. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan terlihat ganas. Dengan bantuan Roh Kudus Bintang 9, serangannya menjadi sangat ganas. Dia memukuli orang-orang itu. Pangeran ke-4 Leng selanjutnya, orang ini, bagaimana menjadi begitu mengerikan? Pangeran ketiga juga bertanya, "Apa yang terjadi?" Ketika pangeran ke-8 melihat orang-orang itu jatuh, dia dengan cepat kembali ke Shuiwu, tetapi Shuiwu tidak mengenalnya, jadi dia terus menyerangnya. Namun, pangeran ke-8 harus menggunakan tongkat untuk menjerat Shuiwu. Tarian air dengan panik berjuang di sana, dan matanya merah. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Pangeran ke-8 buru-buru menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. "Kemampuanmu barusan disegel olehmu pada waktu-waktu biasa." Pangeran ke-8 tercengang. "Kemampuan saya?
Pada saat ini, Tuan Fu, yang berada di luar, juga menatap 8 pangeran dengan rasa ingin tahu. Adapun Xiao Pang, dia memanggil keluar, 8 pangeran, kamu terlalu kuat sekarang. Raja Serigala berkata, ya, Anda tahu, mereka yang terkena tongkat Anda telah banyak mati. Ketika pangeran ke-8 mendengar tentang kematian, dia sedikit takut sekaligus, dan berbalik untuk menatap mayat-mayat itu, menunjukkan tatapan aneh. Adapun Lin Tian, yang menatap pangeran ke-8 untuk waktu yang lama, dia memancarkan cahaya aneh, begitulah. Pangeran ke-8 tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, aku mengajarimu mengendalikan segala sesuatu, biarkan kamu belajar mengendalikan benda itu di tubuhmu, tetapi benda ini akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ketika kamu marah atau marah, dan kamu perlu belajar mengendalikan kekuatan ini sekarang, tahu? 8 pangeran tapi tiba-tiba sedikit tersesat, aku. Apa yang terjadi? Itulah yang terjadi ketika saya masih kecil. Itu membunuh ibuku. Pangeran ke-8 tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sulit, tetapi pangeran ke-4 berkata, saya pikir Anda lupa segalanya setelah kegilaan itu. Tanpa diduga, kamu masih mengingatnya. Pangeran ke-3 juga sengaja merangsang, bahkan ibunya sendiri yang terbunuh, kamu benar-benar kuat. Pangeran ke-8 dikatakan oleh kedua orang itu, dan hatinya bahkan lebih ketakutan, seolah-olah ada bayangan. Lin Tianlang berkata, jika kamu terus melarikan diri seperti ini, kamu tidak akan bisa mengendalikannya, dan kamu tidak akan bisa menyelamatkan saudara perempuan kerajaanmu. Kakak kerajaan? Pangeran ke-8 sangat dingin sehingga dia dengan cepat kembali ke pikirannya dan menatap tarian air yang gila. Kemudian dia bertanya kepada Lin Tian, Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apakah Anda belajar mengendalikan kekuatan internal Anda? Terlalu kuat bagiku untuk mengontrol. Aku hanya bisa meminjamnya saat aku marah. Pangeran ke-8 merasa malu, tetapi Lin Tian berkata, kamu harus mengendalikannya, atau putri ke-9 akan mati nanti. Pangeran ke-8 sedang terburu-buru, dan benda di tubuhnya mulai bergetar liar, seolah-olah dia ingin mengendalikan pangeran ke-8 secara bergantian. Lin Tian menatapnya dan berkata, tahan semua hal dan bekerja sama dengan pesona pelindung jiwa sekarang, maka kamu bisa mengendalikannya dengan baik. Tapi wajah pangeran ke-8 jelek, dan wajahnya ganas, dan tangannya gemetar. Adapun pangeran ke-4, dia bertanya kepada pangeran ke-3, Saudara San Huang, ada apa? Apakah kamu ingin melihatnya? Adik Kaisar 8, cobalah untuk mengendalikan kekuatan aneh di tubuhnya. Pangeran ke-3 membeku, dan pangeran ke-4 khawatir, apa yang bisa saya lakukan? Berhenti, ayo ajak orang-orang. Iya. Pada saat berikutnya, pangeran ke-4 terus memerintahkan, dan orang-orang lain yang mendengar perintah itu bergegas, tetapi pangeran ke-8 meraung, dan tongkat yang dilepaskan berubah dari hijau menjadi hitam, dan ketika mengenai orang-orang itu seperti cambuk, yang langsung mengenai orang-orang untuk terbang. Setelah orang-orang ini jatuh, mereka tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, dan mereka berubah menjadi tulang satu persatu. Semua orang di ruangan itu tampak bodoh, dan Lin Tian menarik napas, kekuatan yang sangat kuat. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya dari mana tubuh 8 pangeran itu berasal. Saat ini, 8 pangeran merasa bahwa tubuh mereka akan dikendalikan oleh iblis, dan dia berkata, Tuan, ada sesuatu untuk melarikan diri. Itu kalimat yang sama, pesona melindungi segala sesuatu dan jiwa. Aku akan mencoba. Pangeran ke-8 memaksa pameran lagi, dan kemudian dahinya berkeringat. Untuk tarian air, dia terus marah dan meraung, bahkan seluruh rambutnya berantakan, seperti pengemis. Pangeran lain dan yang lainnya ingin tahu tentang kekuatan 8 pangeran. Tapi kemudian pangeran ke-8 menjadi tenang dan menatap Lin Tian dengan lemah, Tuan, saya ingin mengendalikan sedikit. Bagus untuk membuat beberapa kemajuan, tetapi kami harus terus bekerja keras untuk membuat kontrol yang lebih baik di masa depan. Ya, Tuan. Pangeran ke-8 bergegas ke gereja Lin Tian, tetapi ketika dia melihat tarian air gila, dia khawatir, Tuan, sekarang, apa yang harus saya lakukan? Letakkan satu tangan di dahinya dan gunakan jimat pelindung jiwa untuk memberkatinya. Pangeran ke-8 melakukannya secepat yang dia bisa. Benar saja, tarian air kembali padanya, tetapi dia lemah dan jatuh ke tanah. Lalu dia melihat sekeliling. Ada apa denganku? Pangeran ke-8 menjelaskan dengan cepat, dan tarian air terkejut. Dia melihat rambutnya. Adapun pangeran ke-8, dia berkata kepadanya, pegang bahuku, aku hanya perlu mengucapkan mantra itu, dan kamu akan baik-baik saja denganku. Senandung tarian air, dan Lin Tian melihat pangeran ke-8 mengetahui misteri mantra, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pangeran ke-4 sedikit tertekan, terutama ketika dia melihat orang-orang tergeletak di sekitar. Dia terlihat sangat jelek, dan pangeran ke-3 tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua di kerumunan mendatangi pangeran ke-3 dan tersenyum padanya, apakah kamu pangeran ke-3 air? Iya. Saya kenal penguasa kuil Yan. Ada senyum di wajah keriput lelaki tua itu, dan dia tampak murung. Karena pangeran ke-3, yang telah memperhatikan orang lain sebelumnya, melihat penampilannya saat ini dan langsung terkejut.
Tetapi ketika dia mendengar penguasa Quillian, dia segera mengirim pesan dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya dari negara bagian Qin." "Bagaimana dengan itu? Apakah Anda bekerja sama?" Pria itu tertawa, dan pangeran ketiga terkejut, "Keadaan Qin?" "Ya, kami dikirim oleh negara bagian Qin untuk membantu Anda." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan pangeran ketiga sangat senang. "Berapa banyak orang yang kamu bawa?" "Saya sudah membawa banyak, tetapi saya tidak akan memberitahu Anda siapa itu, tetapi saya akan mengatur agar orang-orang saya melakukannya." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan pangeran ketiga berkata dengan penuh semangat, "Oke, terserah kamu." Orang tua itu mengeluarkan token hitam. "Untuk memiliki kerjasama yang baik, Anda harus membawa ini dan membawanya bersama Anda." "Apa itu?" "Itu terbuat dari besi hantu. Selama ada di sini, saya dapat memastikan Anda tidak menjual kami." Pangeran ketiga berkata dengan aneh, "Apakah kamu mengendalikanku?" "Jangan khawatir, ambillah, kami akan membantumu. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda akan kehilangannya. Tetapi jika Anda kehilangannya, kami tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda lagi." Orang tua itu menertawakan pangeran ketiga. Pangeran ketiga sedikit gugup saat ini, karena dia tahu bahwa ini adalah kesepakatan dengan iblis. Jika berhasil, terutama besi hantu, ia tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda. Tetapi jika ada masalah, dia akan tamat. Pangeran ketiga, "Jangan khawatir, besi hantu ini hanya akan menyerang mereka yang mengkhianati kami, dan kamu, selama kamu bekerja sama dengan kami dan tidak mengkhianati kami, maka kami dapat terus bekerja sama, bukan?" Orang tua itu tersenyum. Pangeran ketiga harus mengambil besi hantu dan bertanya, "Sekarang kamu bisa membantuku?" "Jangan khawatir, aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus." Selesai berkata, mulut lelaki tua itu terangkat, dan kemudian tiba-tiba seseorang di kerumunan bergegas keluar, dan memegang pedang di tangannya, terbang langsung ke Lintian. Lintian berkata dia tidak akan melakukannya, jadi dia memandang pangeran ke-8 dan berkata, "Aku akan memberikannya padamu." "Bagus." Pangeran ke-8 mencoba menggunakan tongkat terlebih dahulu, tetapi pihak lain memotongnya. Pangeran ke-8 mencoba marah, tetapi tarian air itu baik-baik saja. Dia tidak punya apa-apa untuk membuat dirinya marah, jadi dia mulai panik. "Tuan, saya tidak bisa mengeluarkan kekuatan itu untuk mengendalikan." Lintian menghela nafas, "Hatimu terlalu baik, ditambah kamu bisa mengontrol di masa-masa awal, sekarang sudah menjadi kebiasaan." "Lalu apa?" Tapi di antara kata-kata, pedang pria itu telah mencapai pangeran ke-8, dan pedang menusuk bahu pangeran ke-8. Orang-orang tidak menyangka bahwa pangeran ke-8 ditikam, dan tarian air terkejut, saudara Bahuang. Kemudian tarian air bergegas keluar dari pedang untuk menyerang pria itu, yang seperti sosok hantu. Dia menghindar dan bergegas ke Lintian. Lintian berkata, "Lawanmu bukan aku. Itu Anda." Kemudian seluruh orang bergerak maju beberapa langkah, dan pedang mencapai Lintian. Lintian berencana untuk mengendalikan pedangnya. Siapa tahu pedang itu tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, lalu muncul kembali, berlari ke belakang Lintian, dan pria itu tertawa, "Kamu akan mengendalikan senjata ajaib, kami sudah mengetahuinya." "Anda? Siapa itu?" Lintian merasa bahwa dia bukan orang biasa, tetapi dia tidak mengatakan itu. Sebaliknya, dia terus mengendalikan pedang yang bisa menghilang dan muncul dalam sekejap. Lintian harus berubah menjadi bayangan ajaib untuk dihindari, tetapi dia tidak segera bergerak dan ingin memberikannya kepada pangeran ke-8, jadi dia berkata kepada pangeran ke-8, "Sekarang dia adalah mangsamu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya." Mereka tidak berharap Lintian membiarkan pangeran ke-8 berurusan dengan pria di depan mereka. Tapi tarian air berkata, "Kamu gila. Saudaraku Bawang terluka." Lintian tidak merasa kasihan dan terus menatap pangeran ke-8. "Aku bisa membantumu sebentar, tapi aku tidak bisa membantumu seumur hidup, oke?" Pangeran ke-8 berdiri di sana dan mendengarkan setiap kata Lintian. Lintian menatapnya dan kemudian berkata, "Jika kamu tidak mengontrol kekuatanmu dengan baik, kamu tidak hanya akan mati, tetapi juga 9 putri di sekitarmu dan orang-orang di negara air. Anda tahu itu?" Memikirkan kekuatan ini, pangeran ke-8 ingin takut, tetapi stimulasi terus-menerus Lintian membuatnya semakin ingin mengendalikan kekuatan itu, jadi dia mulai berdiri di sana dengan gila. Kemudian, orang-orang melihat aliran udara ungu yang aneh pada pangeran ke-8, yang melonjak padanya. Saat berikutnya, ide pangeran ke-8 melintas, dan tongkat hijau terbang keluar, dan berubah menjadi hitam, mengenai pria itu dengan keras, dan pria itu langsung jatuh ke tanah. Namun, pria ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan jika dia dipukul, dia hanya terluka oleh luka kulit, dan dia tertawa, tanpa diduga, pangeran sampah masih bisa menyerangku. Tetapi pangeran ke-8 menatapnya dan berkata, "Jika kamu datang lagi, aku akan membunuhmu." "Bunuh aku? Konyol." Sisi lain segera mengendalikan pedang di tangannya, dan kemudian pedang itu terbang ke ketiadaan, yang membuat pangeran ke-8 tidak dapat mengendalikan pedang sama sekali, jadi dia hanya bisa berjaga-jaga.
Tapi kemudian pedang itu tiba-tiba muncul, tetapi menusuk tarian air, mencoba mengalihkan perhatian Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 dengan cepat mengendalikan tongkat untuk menahan pedang. Itu kata-katanya mengerikan. Dia melewati tongkat dan langsung menghancurkan tongkatnya. Melihat bahwa dia akan bertarung melawan tarian air, Pangeran ke-8 bergegas maju dan meraih pedang dengan satu tangan. Pedang menembus tangan Pangeran ke-8, dan darahnya menjadi hitam. Semua orang tercengang, tetapi tarian air berteriak, "Saudara!" Ketika Pangeran ke-8 mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Ibuku meninggal karena aku, tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mati." Banyak orang tergerak, tetapi Pangeran ke-3 dan Pangeran ke-4 tidak tersenyum. Adapun lelaki tua itu, dia bahkan memberitahu lelaki yang telah melakukannya, "Qiao Fen, jangan buang waktu, bersihkan saja anak itu." Qiao Fen tahu tujuannya, jadi dia dengan cepat mengambil kembali pedang itu dan mengendalikannya untuk terbang ke Lin Tian ketika Pangeran ke-8 tidak memperhatikan. Orang-orang bertanya-tanya apakah Lin Tian akan melawan, tetapi Lin Tian pindah ke sana dan berkata kepada Pangeran ke-8, "Apakah menurutmu kamu berani?" "Tuan, saya." Pangeran ke-8 tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian terus berkata, "Jika Anda ingin melindungi diri sendiri dan orang-orang Anda dari ancaman, Anda harus menyelesaikan lawan Anda, daripada berdoa agar dia tidak membunuh Anda atau menunggu Anda mati." Pangeran ke-8 sangat terstimulasi oleh kata-kata Lin Tian. Namun, Qiao Fen, apapun yang dikatakan Lin Tian, terus menyerang, tetapi menemukan bahwa Lin Tian tidak dapat terluka, dan kemudian berbalik untuk menyerang Pangeran ke-8. Ketika Pangeran ke-8 melihat pedang datang lagi, matanya menunjukkan ketabahan dan dia berpikir, "Aku bisa melakukannya." Setelah itu, kekuatan di tubuh 8 pangeran meletus perlahan lagi, dan 8 pangeran mengendalikan kekuatan, lalu meraung dan memukulnya lagi dengan satu telapak tangan. Ketika mereka melihat ada masaki hitam di telapak tangan itu, mereka memukul pedang dan langsung menyerangnya. Tidak hanya itu, Pangeran ke-8 juga menyerang penggemar Qiao itu, dan itu adalah serangan di udara. Pukulan itu, langsung mengenai Qiao Fen untuk terbang, lebih buruk daripada baru saja meninggalkan lapangan, langsung jatuh ke tanah, dan kemudian berniat untuk memanjat. Pangeran ke-8 kembali melepaskan banyak rotan. Tanaman merambat ini berwarna hitam. Lihat tongkat ini menjerat Qiao Fen, dan Qiao Fen sangat tidak nyaman, sedangkan untuk Pangeran ke-8, dengan 9 tarian air putri berjalan melewatinya. Setelah melihat nafas di tubuh Pangeran ke-8 menjadi keras, Shui Wu sedikit mengkhawatirkannya. Dia takut dia akan dirasuki iblis. Ada pedang di tangan Pangeran ke-8, menunjuk ke Qiao Fen, dan Qiao Fen tertawa, "Aku tidak menyangka kamu adalah pangeran sampah, kamu sedikit mampu." Orang-orang yang sadar saling memandang dan tidak percaya itu benar. Orang tua yang berdiri di samping Pangeran ke-3 mengerutkan kening dan berkata kepada Qiao Fen, "Apa yang masih kamu lakukan?" Qiao Fen harus menyalakan api tiba-tiba, dan Pangeran ke-8 segera mundur, dan nyala api, meledakkan, momentum yang kuat. Tetapi setelah sekejap mata, pria itu telah terbakar. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, tetapi Pangeran ke-8 tidak mengharapkan itu. Adapun Lin Tian, dia tersenyum pada tumpukan abu, ini sangat menarik. Melihat senyum Lin Tian, tarian air menatapnya. "Kamu hampir membunuh saudaraku Bahuang barusan." "Oh, bunuh? Apakah saya memilikinya?" Tarian air ingin berlanjut, tetapi Pangeran ke-8 berkata, "Adik perempuan, barusan tuanku baru saja merangsangku sehingga aku bisa menguasai kekuatan di tubuhku lebih cepat. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, bukankah itu mengancam jiwa?" Tarian air khawatir ketika memikirkan cara Pangeran ke-8 marah barusan. Tetapi Pangeran ke-8 berkata, "Tidak, saya bisa mengendalikannya." Tarian air mencoba mengatakan sesuatu. Pintu sebelah muncul, tetapi Pangeran ke-3 dan yang lainnya tidak mau, tetapi mereka hanya dapat dengan cepat mengikuti lelaki tua itu ke pintu kedua. Shui Fu dan orang lain juga mengikuti. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang tersebar. Lin Tian berbalik dan melihat Tuan Fu dan yang lainnya di luar. "Kamu bisa menunggu di sana. Jangan lupa subscribe channel novel kita agar sahabat-sahabat sekalian tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih." Pemain biola tidak menyangka jiwanya akan terikat oleh Lin Tian, jadi dia mulai panik. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tetapi Lin Tian menatap belenggu jiwa di sekitar pemain biola dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu Anda bukan biksu biasa, tetapi aliansi surga dan zaman kuno." Pihak lain terkejut. "Anda, jangan khawatir, biarkan aku melihat ingatanmu. Kamu tidak bisa melihatnya." Sisi lain melihat identitasnya terungkap dan mulai terburu-buru. Tapi Lin Tian mematahkan belenggu jiwanya satu persatu, dan pemain biola itu tidak menanggapi. Lin Tian memasang segel jiwa padanya lagi. Memori pemain segera diambil oleh Lin Tian. Melihat ingatan itu, Lin Tian tersenyum, "Anda tahu bahwa kami telah datang ke lembah air. Tampaknya ada banyak orang di aliansi surga dan zaman kuno yang juga berada di negara air." Pria itu tahu bahwa Lin Tian telah menjatuhkannya saat ini, jadi dia berkata tanpa menyembunyikan apapun, "Ya, kami aliansi Tiangu, dan bahkan banyak kekuatan, memiliki orang-orang mereka sendiri di negara air."
Setelah mendengar ini, Lin Tian tiba-tiba menyadari berapa banyak orang yang datang ke lembah air kali ini. Penatua Qin Fu yang bertanggung jawab. Setelah itu, pria itu memberi Lin Tian penampilan tetua Qin Fu, dan juga menunjukkan kepada semua murid aliansi Tiangu di lembah air. Lin Tian melirik mereka, dan mereka tertawa setelah kerumunan. Ini sedikit menarik. Kemudian Lin Tian menyingkirkan segilnya, dan Pangeran ke-8 berkata, "Tuan, jiwa itu benar-benar dijatuhkan olehmu." "Ya, aku melakukannya, dan aku tahu banyak rahasia." Lin Tian berkata dengan keras dengan sengaja. Adapun orang-orang di gunung, mereka ingin tahu tentang apa yang diketahui Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Kamu adalah Qin Fu." Orang tua itu tertegun dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Jangan sembunyikan salah satu dari kalian dari aliansi." "Saya tahu siapa itu." Lin Tian tertawa, dan semua orang terlihat penasaran ketika mereka mendengar tentang aliansi Tiangu. Bagaimanapun, aliansi surga dan zaman kuno adalah aliansi besar negara Qin, dan pemimpin aliansi, Tiangu, adalah tokoh besar negara Qin. Adapun Qin Fu, dia mengerutkan kening, "Sepertinya kamu tahu banyak dari orang itu." "Iya." Lin Tian menertawakan Qin Fu, tetapi Qin Fu tertawa, "Apa yang kamu tahu?" "Begitu. Secara alami, muridku akan bermain denganmu." Lin Tian menertawakan Qin Fu, dan Qin Fu mencibir, "Hanya dia? Menurut Anda, iklim seperti apa yang sebenarnya bisa dimiliki Pangeran ke-8 ini? Saya akan melihat apakah saya mencoba." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melihat Pangeran ke-8, yang hanya mendengarkan perintah Lin Tian, jadi Lin Tian segera keluar dan menatap Qin Fu. "Ayolah." Qin Fu tertawa, "Tidak perlu bagiku, siapapun bisa menjatuhkanmu." Dengan itu, Qin Fu membiarkan beberapa dari mereka muncul, dan Pangeran ketiga bergumam pada dirinya sendiri, "Ini adalah aliansi surga dan zaman kuno." Pada saat ini, orang-orang itu sudah mulai, dan satu persatu, kekuatan Roh Kudus telah terbuka, semuanya adalah Roh Kudus bintang 9. Tapi mata Pangeran ke-8 berbinar dengan cahaya aneh, dan kemudian kekuatan internalnya meletus. Qin Fu mengambil jarum dari tangannya dan tiba-tiba memukul Pangeran ke-8. Tetapi Pangeran ke-8 merasakan benda terbang itu dan segera menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan segalanya untuk menyingkirkan jarumnya. Dengan cara ini, jarum terbang jatuh ke tanah dan menghilang menjadi asap hitam. Orang-orang ingin tahu tentang terbuat dari apa jarum terbang itu. "Kita akan berubah menjadi asap hitam." Saat ini, Cui Wu memegang lengan Pangeran ke-8 dan khawatir, "Saudara Bahuang, kamu, hati-hati." Pangeran ke-8 menenangkan, "Tidak apa-apa." Selesai mengatakan, 8 putra pangeran, di depan tongkat hitam muncul. Orang-orang itu menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk mematahkan tongkat hitam satu persatu, dan Qin Fu mengerutkan kening, sepertinya cara lain dapat ditemukan. Jadi Qin Fu memerintahkan beberapa orang untuk naik dan mengepung Lin Tian. "Saya melihat beberapa orang berlari ke Lin Tian." Lin Tian menertawakan Pangeran ke-8 dan berkata, "Cepat dan selesaikan masalahmu. Aku akan menyerahkannya padamu." Mendengar ini, 8 pangeran segera memukuli orang-orang itu ke tanah, dan kemudian memukuli orang-orang itu, sehingga orang-orang itu terguncang lagi dan lagi. Tarian air sangat senang, sepertinya orang-orang dari aliansi Tiangu seperti ini. Qin Fu tampak jelek. Ini baru permulaan. Jangan khawatir. Kemudian pintu ketiga terbuka, dan Qin Fu segera membawa orang-orang dari aliansi kuno untuk masuk. Adapun pangeran ketiga, dia tidak punya pilihan selain membawa pangeran keempat untuk menyusul, dan Shui Fu dan yang lainnya bangkit satu persatu. Lin Tian tersenyum pada tarian air dan berkata, "Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menyeret saudaramu Bahuang." Tarian air menarik pakaian Pangeran ke-8 dan bersenandung, "Saudaraku ingin, kamu tidak peduli. Kamu gadis, cepat atau lambat kamu akan membunuh Pangeran ke-8." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan berjalan ke pintu ketiga, sementara tarian air tertekan, "Saudaraku, dia. Tuanku bercanda. Jangan khawatir. Ikuti saja aku." 8 pangeran selesai berkata, biarkan tarian air mengikuti, pergi ke gerbang ketiga. Setelah gerbang ketiga, ada hutan aneh, dan ada suara lagi di hutan. Dalam seperempat jam, gerbang keempat akan muncul, tetapi ada hal-hal yang dapat membuat orang berhalusinasi. Selesai berkata, sekali lagi diam, dan orang-orang ingin tahu tentang apa ilusi itu, tetapi Pangeran ke-8 mengambil inisiatif untuk menemukan bahwa Qin Fu dan yang lainnya. Qin Fu mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu anak kecil? Kemudian Qin Fu melepaskan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan, dan Pangeran ke-8 mengendalikannya satu persatu. Tetapi pada saat ini, bayangan muncul di belakang Pangeran ke-8, dan kemudian langsung mengenai Pangeran ke-8 dengan jimat. Tubuh 8 pangeran segera terlihat seperti manusia kayu, dan tarian air terkejut, tetapi bayangan itu memberi gambar tarian air. Dengan cara ini, Pangeran ke-8 dan Shui Wu masih ada di sana. Ketika pangeran ketiga melihat bahwa mereka akan datang, dia segera memberitahu Qin Fu, bunuh 2 orang ini, dan aku bisa bekerja sama denganmu. Bunuh putri dan pangeran? Qin Fu itu lucu, dan pangeran ketiga berkata, itu benar. Qin
Qin Fu ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, ya. Dengan itu, Qin Fu berkata pada bayangan, bunuh mereka. Iya. Bayangan itu menjulang, dan belati muncul di tangannya. Dia ingin membunuh Pangeran ke-8 dan Shuyu. Adapun pangeran lainnya, mereka terkejut. Shuyu terkejut, kamu tidak bisa membunuh kami. Bayangan itu diabaikan, dan belati lewat langsung, sementara mata Pangeran ke-8 segera berubah menjadi hitam, dan pada saat yang sama, gas hitam pecah di tubuhnya, dan seketika jimat di belakangnya terbakar di tempat. Bayangan itu kaget. Bagaimana mungkin? Kemudian mereka melihat pemandangan syok. Pangeran ke-8 mulai meraih leher bayangan itu, dan kemudian berkata dengan dingin, ingin membunuh kita. Mimpi. Setelah itu, Pangeran ke-8 melemparkan bayangan itu langsung ke tanah, dan kemudian dia sekarat. Anggota aliansi Tiangu lainnya tercengang. Qin Fu memarahi, sialan. Tarian air terkejut melihat Pangeran ke-8, sampai dia menemukan ada garis hitam di lehernya. Ini membuat Tarian air takut dan berteriak, saudara Bahuang, lihat lehermu. Ketika Pangeran ke-8 kembali ke pikirannya, dia menemukan bahwa tubuh dan lehernya ditutupi dengan benang hitam, tetapi dia tidak merasakan sakit atau perasaan lain, yang membuatnya bertanya-tanya dan memandang Lin Tian, Tuan, saya di sini. Lin Tian berjalan mendekat, memeriksa dan ragu, itu bola ajaib. Bola tubuh, ada apa? Pangeran ke-8 bingung, dan Tarian air juga penasaran. Adapun orang-orang di dekatnya, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi melihat penampilan serius Lin Tian, mereka juga mendiskusikan apa garis hitam pada Pangeran ke-8. Lin Tian berkata kepada Pangeran ke-8, bola tubuh ajaib adalah sejenis senjata ajaib, dan itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Umumnya, ketika seseorang lahir, dia memilih orang itu dan tumbuh dengan tubuh orang itu. Setelah bola tubuh ajaib diaktifkan, akan ada garis hitam seperti itu. Bagaimana dengan garis hitam? Pangeran ke-8 tidak bisa membantu tetapi bertanya, dan Lin Tian ragu-ragu, garis hitam, begitu mencapai seluruh wajah dan menyatu ke atas kepala, maka pria ini akan sepenuhnya terintegrasi dengan bola ajaib, dan kehilangan kesadarannya pada saat yang sama, biarkan bola ajaib mendikte. Apa? Pangeran ke-8 tertegun, sementara tarian air membuatnya takut, tidak akan. Lin Tian mengerutkan kening. Bola tubuh iblis, siapa yang menaruhnya di tubuhmu? Pangeran ke-8 menjelaskan, saya memilikinya ketika saya lahir. Lin Tian berpikir dalam-dalam, siapa yang begitu jahat? Pangeran ke-8 tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi tarian air sedang terburu-buru, dan dia menatap Lin Tian Dao. Apa yang kamu lakukan? Cepat selamatkan adikku. Membantu? Ya, Anda adalah seorang dokter ajaib. Tentu saja Anda bisa membantu. Tarian air berkata dengan marah, tetapi Lin Tian balas tersenyum dan berkata, hal semacam ini tergantung pada kemauan kakakmu sendiri. Jika kamu bisa mengendalikannya sepenuhnya, saudaramu akan menjadi eksistensi yang sangat kuat, tetapi jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan dikendalikan oleh senjata ajaib ini. Tarian air sedang terburu-buru. Dia memandang Pangeran ke-8, yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, saya mengerti. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Baiklah, aku akan membantumu jika perlu. Lin Tianen ramah, tetapi dia selalu berpikir tentang bagaimana benda ini bisa ada di sini. Bagaimanapun, itu hanya dapat digunakan oleh beberapa orang mengerikan di dunia iblis. Ketika Lin Tian tercengang, Qin Fu tertawa, sepertinya 8 pangeran ini akan menjadi bumerang oleh senjata ajaib. Ketika pangeran ketiga dan pangeran lainnya mendengar ini, mereka segera menjadi bersemangat satu persatu. Jelas, mereka sangat menyukai hasil ini. Lin Tian menertawakan Qin Fu, bumerang? Itu tidak mungkin. Wah, kamu bilang tidak akan? Apakah kita buta? Meskipun Qin Fu tidak tahu asal-usul senjata ajaib itu, dia menduga itu akan menjadi bumerang. Lin Tian tersenyum padanya. Menurutmu apa yang bisa kamu ketahui tentang Tiangu Aliansi? Qin Fu memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, menurutmu itu sangat kuat. Jika Anda memiliki kemampuan untuk bertarung, jangan biarkan murid Anda bertarung. Saat ini, Qin Fu ingin bertarung dengan Lin Tian, tetapi dia tidak ingin bertarung dengan Pangeran ke-8. Tapi Lin Tian tertawa dan berkata, bertarunglah denganku? Bahkan kamu Tiangu tidak berani mengatakan itu padaku. Bagaimana kamu bisa begitu gila? Lucu, kami orang dewasa Tiangu tidak peduli untuk bertarung denganmu. Qin Fu bersenandung, dan Lin Tian tertawa dan berkata, meremehkan? Kemudian Anda dapat menyuruhnya datang, tetapi dia tidak berani, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk. Qin Fu tertawa, wah, kami orang dewasa Tiangu, tetapi keberadaan negara Qin yang kuat, dan bahkan penguasa aliansi Tiangu kami, bagaimana kami bisa pergi sesuka hati? Bukankah dia sudah memberitahumu bahwa aku dulu membuatnya tidak berguna? Lin Tian bertanya pada Qin Fu sambil tersenyum, dan ketika mereka mendengar ini, mereka semua meragukannya. Qin Fu menertawakannya, apakah kamu meninggalkan Tiangu? Anda meledakannya.
10.000 tahun yang lalu, dia ditinggalkan olehku, dan kemudian diselamatkan oleh orang-orangmu di negara bagian Qin, jadi dia bersembunyi di negara Qin, bukan? Lin Tian menertawakan Qin Fu, sementara Qin Fu mencibir, kalian semua tahu bahwa kami orang dewasa Tiangu datang ke sini 10.000 tahun yang lalu dan kemudian mendominasi negara Qin, tetapi Anda dengan sengaja mengatakan itu 10.000 tahun yang lalu, Anda pikir kami akan mempercayainya? Oh, tergantung situasinya, Anda seharusnya bergabung dalam ribuan tahun? Omong kosong, saya dari negara Qin. 5.000 tahun yang lalu, saya bergabung dengan aliansi surga dan zaman kuno, dan sekarang saya telah menjadi penatua selangkah demi selangkah. Qin Fu berkata dengan bangga, tetapi Lin Tian tersenyum, tidak heran kamu tidak tahu masa lalu Tiangu. Wah, jangan berpikir dengan mulut panjang, kamu bisa memfitnah. Qin Fu itu masih tidak berpikir bahwa Lin Tian telah mengalahkan Tiangu, dan pangeran keempat menertawakannya, berkata, wah, di Kyushu, semua orang tahu bahwa Tiangu dari aliansi Tiangu sangat kuat, terutama guru nasional kita, yang mengakui bahwa dia tidak sederhana, dan kamu mengatakan bahwa dia dihancurkan olehmu. Percaya atau tidak, kamu bisa bertanya pada tuanmu. Kurasa dia akan memberitahumu pangeran yang bodoh itu. Lin Tian tertawa. Tetapi pangeran keempat mengira Lin Tian berbicara omong kosong. Dia berkata, jika Anda memiliki keberanian, Anda dapat bertarung dengan pemimpin Qin. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu bisa diam. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa di lembah air, saya tidak akan bertengkar dengan orang lain. Jika saya ingin bertarung, saya akan bersaing dengan murid saya terlebih dahulu. Qin Fu sangat marah sehingga dia memarahi Lin Tian karena tidak tertipu. Pada saat ini, gerbang keempat muncul di depannya. Seseorang berteriak, gerbang keempat sudah keluar. Semua orang bergegas masuk, dan pangeran ketiga dan yang lainnya bergegas masuk. Lin Tian membawa pangeran ke-8 dan Shui Wu untuk masuk, tetapi di gerbang keempat, ada beberapa batu yang kacau, dan ada banyak kata-kata aneh di bebatuan, dan langit hitam, kecuali cahaya putih redup yang berkedip dalam kata-kata itu. Orang-orang ingin tahu tentang apa teks ini, tetapi saat berikutnya, kata-kata ini tiba-tiba kuat, dan kemudian ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Semua orang ingin tahu tentang apa itu sampai seseorang berteriak, itu jiwa yang mati. Jiwa-jiwa yang mati ini sepertinya menyerang orang. Seperti yang diharapkan, jiwa-jiwa yang mati itu, di bawah pengaruh kata-kata aneh di sekitar mereka, bergegas ke beberapa tubuh manusia satu persatu, dan orang-orang yang melekat pada mereka segera menyerang diri mereka sendiri dengan gila. Beberapa orang berteriak, tidak, jiwa yang mati ini akan mengendalikan jiwa. Hal ini membuat banyak orang dengan cepat mengeluarkan beberapa jimat dan menempelkannya pada diri mereka sendiri untuk mencegah jiwa yang mati memasuki tubuh. Beberapa orang terus mengontrol perangkat pertahanan jiwa untuk mencegah jiwa yang mati bergegas ke dalam tubuh. Untuk tarian air, dia tidak memiliki pertahanan. Dia segera ditatap oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya, sehingga jiwa-jiwa yang mati mengelilingi tarian air. Karena nafas aneh pangeran ke-8, jiwa-jiwa yang mati tidak berani mendekatinya, jadi pangeran ke-8 meraih jalur dansa air dengan satu tangan, kakak ke-9, hati-hati. Senandung tarian air, dan Lin Tian di satu sisi tersenyum masam, saya katakan Anda putri ini, betapa lusuhnya. Apa yang begitu lusuh? Tarian air tidak mengerti, dan Lin Tian Xiao berkata, para pangeran ini memiliki beberapa senjata sihir dan rune yang layak, yang dapat menghindarinya, dan Anda, yang tidak memiliki apa-apa, tidak akan mempelajari pesona pelindung jiwa dari saya. Aku tidak seperti pangeran-pangeran itu, aku hanya akan menghasilkan uang. Pangeran ke-8 juga berkata untuk tarian air, Tuan, kami, gaji setiap bulan, membeli paling banyak sedikit obat untuk berkultivasi dan sebagainya. Jika kamu menginginkan beberapa senjata sihir yang kuat, kamu benar-benar tidak memilikinya. Tarian air bersenandung, itu dia. Lin Tian tersenyum pahit. Jadi, kamu harus belajar mendapatkan uang nanti, atau kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Tarian air dengan cara tertekan, sudahkah Anda mengajari orang jahat seperti ini? Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang kamu dalam bahaya, apa yang harus kamu lakukan? Saya. Tarian air langsung terdiam, dan Lin Tian terus tersenyum dan berkata, hal-hal ini, hanya ketika kamu melemparkan pesona pelindung jiwa, jadi kali ini pangeran ke-8 tidak bisa menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, jiwa-jiwa bergegas ke tarian air satu persatu, dan tarian air segera panik. Pangeran ke-8 tidak menggunakan semua jenis mengemudi, yang membuatnya takut untuk berkata kepada Lin Tian, Tuan, tolong bantu saudara perempuan ke-9 saya. Saat ini, tarian air dirasuki oleh jiwa, dan Lin Tian tersenyum pada tarian air ketika dia melihat bahwa dia akan mulai melawan dirinya sendiri. Sekarang kamu mengenaliku sebagai Shizu, aku bisa menyelamatkanmu. Tarian air masih terjaga saat ini, tetapi dia tertekan dan berkata, tuanku hanya memiliki tuan aliran air, dan tuanku, hanya tuan-tuanku, tidak dapat memiliki orang lain. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Ya, saya hanya mengenali Shifu dan Shizu saya. Lin Tian tersenyum pada tarian air. Di mana Shizu Emyu, tahukah kamu?
Tuanku berkata bahwa dia berada di negeri dongeng yang jauh. Tarian air itu keras kepala, dan Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis. Tarian air itu tertekan dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Dia ada di negeri dongeng, tapi dia tidak datang untuk menyelamatkanmu. Apa yang Anda ingin master seperti itu lakukan?" Lin Tian bertanya ragu-ragu, sementara Shui Wu berkata, "Jadi apa? Bagaimanapun, dia adalah Shizuku yang kuat. Jika dia tidak datang, aku tidak akan menggertaknya untuk menghancurkannya." Menipu guru dan menghancurkan leluhur? Apakah ada yang dilebih-lebihkan? Lin Tian tersenyum pahit, dan tarian air bersenandung di mataku. Selama aku mengubah tuanku, aku akan menggertaknya untuk menghancurkan leluhurnya. Orang-orang di sekitar menatap tarian air seperti orang bodoh, dan beberapa bahkan menggoda. Sekarang, siapa yang tidak memiliki lebih dari satu tuan? Tidak baik mengenal lebih dari satu master. Tetapi tarian air sangat gigih. Sampai tubuh secara bertahap di luar kendali, Lin Tian mengeluarkan jarum dan memukul tarian air, dan roh-roh dalam tarian air terbang satu persatu. Orang-orang ingin tahu tentang apa jarum itu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jarum ini dapat membuat Anda tidak diganggu oleh benda asing, tetapi jarum ini sangat mahal. Anda harus memberi saya kompensasi nanti." Tarian air tidak berharap Lin Tian membantu dirinya sendiri, tetapi dia tidak suka berhutang pada orang, jadi dia bertanya, "Katakan, berapa harganya?" "Satu tembakan, 50 miliar. Apa? Apakah Anda merampok?" Shui Wu sangat marah, dan pangeran ke-8 juga tinggal. Adapun pangeran ke-4, melihat bahwa Shui Wu belum dibunuh oleh roh-roh ini, dia tidak mau melakukannya. Dia juga melihat ke arah Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Wah, kamu sangat kuat, bahkan adik perempuan Kaisar ke-9 berani nongkrong. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak menghasilkan banyak uang?" Lin Tian tersenyum, tetapi pangeran ke-4 melihat bahwa Lin Tian tidak marah, dan dia tiba-tiba tertekan. Adapun pangeran ketiga, dia memandang Qin Fu, "Ini gerbang ke-4, kamu tidak ingin menyelesaikannya?" Qin Fu menenangkan, "Saya punya cara. Jangan khawatir." Setelah itu, Qin Fu meminta orang-orang dari aliansi kuno untuk berdiri dalam posisi yang baik, dan kemudian mereka membentuk susunan yang aneh. Pada saat yang sama, Qin Fu mulai melempar. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang mati memasuki barisan mereka satu persatu, dan kemudian mereka berjuang di sana seolah-olah mereka dikendalikan oleh sesuatu. Shui Fu bertanya kepada tuannya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa ini?" "Pengendalian pikiran. Kontrol jiwa." "Ya, kurasa orang-orang ini ingin mengendalikan jiwa-jiwa yang mati ini." Setelah pemakai helm selesai, Qin Fu tersenyum, "Itu benar." Pada saat berikutnya, jiwa-jiwa yang mati itu bergegas ke Lin Tian, dan pangeran ke-8 segera naik untuk menghentikan jiwa-jiwa yang mati ini. Tapi serangan pangeran ke-8 bukanlah keterampilan hantu atau metode jiwa. Tidak ada gunanya bagi jiwa-jiwa yang mati ini. Oleh karena itu, jiwa-jiwa yang mati ini melalui serangannya satu persatu untuk mencapai Lin Tian. Qin Fu itu mencibir, "Wah, bukankah kamu tidak akan melakukannya? Kali ini, saya tidak berpikir Anda bisa melakukannya." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mencoba memaksaku?" "Ya, dalam hal ini, kamu harus bertarung." Qin Fu percaya diri, dan Lin Tian tertawa, "Kamu tidak perlu melakukan hal semacam ini." Kemudian Lin Tian berkata kepada pangeran ke-8, "Pergi, hancurkan barisan mereka." "Iya." Pangeran ke-8 mengganti tongkat hitam di tangannya, dan kemudian dia mengguncangnya dengan keras dan memukulnya langsung ke barisan, dan semuanya dipukul dan terbang. Adapun Qin Fu, dia bersumpah. Kemudian jiwa-jiwa yang mati kehilangan kendali dan segera melayang-layang, dan terdengar suara, gerbang kelima akan terbuka dalam 1/4 jam. Tetapi pangeran ketiga memandang Qin Fu, "Apakah kamu tidak memiliki kemampuan nyata?" Qin Fu berpikir bahwa Lin Tian dapat diselesaikan dengan mudah. Siapa yang tahu bahwa 8 pangeran telah mengganggunya? Ini membuatnya tertekan. 3 pangeran, Anda tahu, 8 pangeran menjadi sangat sulit. Saya tidak peduli bagaimana dia berubah, Anda harus menemukan solusi untuk saya. Jalan napas pangeran ketiga, dan Qin Fu harus menatap pangeran ke-8, dan kemudian menyihir. "Pangeran ke-8, Anda tahu, Anda meletakkan tangan Anda sekali, dan kemudian Anda memanjat garis di leher Anda, jadi jika Anda terus seperti ini, Anda akan menjadi bumerang cepat atau lambat." Pangeran ke-8 tidak takut untuk mengatakan, "Tuanku berkata, dia akan membantuku." Lucu, di Kyushu, begitu senjata ajaib itu menjadi bumerang, siapa yang bisa utuh? Qin Fu terkejut, tetapi pangeran ke-8 berkata, "Tuanku adalah dokter ajaib." "Dokter Naivete, apakah Kyushu ini orang dengan keterampilan medis yang lebih tinggi darinya, bukan?" Qin Fu mencibir. Pangeran ke-4 setuju dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Bahuang, sebaiknya aku mengumpulkan kekuatanku dan berhenti main-main, atau aku akan menjadi bumerang dan menjadi tidak manusiawi. Itu tidak baik." Pangeran ketiga juga tersenyum, dan Shui Fu bercanda, "Tidak, itu akan menjadi bumerang pada saat itu, tetapi kesadarannya akan hilang, dan itu hanya bisa menjadi senjata sihir dingin." Tapi pangeran ke-8 tidak tertipu sama sekali.
Dia hanya mendengarkan Lintian dan bahkan berkata, jangan memfitnah Shifuku. Shifuku lebih kuat dari yang kamu kira. Qin Fu tidak percaya pada kejahatan. Dia terus menyihir, jika kamu tidak ingin mati, lanjutkan. Namun, Pangeran ke-8 sekali lagi mengubah tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan menjerat orang-orang itu. Qin Fu melihat jalan napas belakang dan berkata, apakah kamu tidak benar-benar takut mati? Pangeran ke-8 tidak memperhatikan mereka. Dia melukai mereka dengan serius. Beberapa dari mereka bahkan terbunuh. Mata Qin Fu merah karena marah ketika hanya beberapa orang yang tersisa. Ketika Pangeran ke-8 hendak menyerang Qin Fu, gerbang ke-5 muncul, dan seseorang berteriak, lihat, gerbang ke-5. Qin Fu tertekan. Dia hanya bisa memberitahu Pangeran ke-3, pergi ke gerbang ke-5 dulu. Jadi orang-orang ini bergegas ke gerbang ke-5, dan kemudian di gerbang ke-5, kami semua muncul di padang pasir. Masih suara yang akrab, pintu ke-6 akan terbuka dalam seperempat jam. Ketika mereka mendengar ini, mereka berjaga-jaga dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi di gerbang ke-5 yang dapat mengganggu jiwa mereka. Karena tembakan Lintian, dia cukup berani untuk bertarung. Dia tidak harus berpegangan pada Pangeran ke-8 sampai ada suara yang datang dari padang pasir. Suara itu seperti angin dan ombak. Banyak orang bahkan memiliki perangkat pertahanan jiwa, tetapi suara ini, setelah masuk dari telinga mereka, langsung menjadi gila satu persatu, dan kemudian mulai memakan pasir dengan gila-gilaan. Yang lain ketakutan, tetapi tarian air bergumam, orang-orang ini, bukankah mereka memiliki senjata ajaib? Ada juga tingkat pertahanan sihir. Jika terlampaui, itu tidak bisa dihentikan. Lintian berkata sambil tersenyum, dan air menari. Adapun Lintian, dia berkata sambil tersenyum, jadi, jarum saya sangat berharga, 50 miliar yuan, sangat berharga. Mendengar ini, tarian air langsung berkata, bagaimana kamu bisa mengumpulkan uang tanpa bergerak, tidak bisakah kamu begitu vulgar? Oh, vulgar. Ini adalah pemelihara kehidupan. Jika saya mengambilnya, Anda tidak akan berpikir itu vulgar. Mendengar ingin mengambil, tarian air ini segera mendesak cara, oke, berutang padamu, oke. Lintian tersenyum dan tidak berbicara. Setelah makan banyak pasir, orang-orang yang terkena dampak langsung memerah di satu matanya, lalu menatap yang lain dan mulai menyerang mereka. Ketika Qin Fu melihat kesempatan itu, dia mengeluarkan jimat dan dengan cepat menempelkannya pada beberapa orang. Kemudian jimat itu menghilang dan memasuki orang-orang itu. Akhirnya, Qin Fu memanipulasinya. Orang-orang itu bergegas membunuh Lintian sekaligus, tetapi ada 8 pangeran di sana. Hal-hal ini tidak bisa berbuat apa-apa pada Lintian, dan mereka putus satu persatu. Pangeran ketiga telah kehilangan kesabaran, kamu aliansi Tiangu, ini benar-benar buruk. Jangan khawatir, saya akan terus memikirkan cara nanti, Qin Fu meyakinkan. Saya melihat Qin Fu berdiri di sana, melihat sekeliling, lalu mengendalikan orang-orang itu dan memasuki tanah. Sedangkan untuk tarian air, saya takut untuk berjaga-jaga. Di mana orang-orang ini? Pangeran ke-8 berkata, itu pasti di bawah tanah. Pada saat ini, Lintian tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kaki Lintian. Tapi Lintian tertawa, kemarilah dan tangani. Pangeran ke-8 segera menjerat orang-orang dengan tanaman merambat, mengeluarkan mereka dari tanah, dan kemudian menjebak mereka bersama. Setelah beberapa kali mencabut dengan tanaman merambat, orang-orang ini mati. Melihat ini, Shuiwu menghela nafas lega, dan garis-garis di tubuh Pangeran ke-8 telah mencapai dagunya, yang membuat Shuiwu melompat lagi. Qin Fu terus meniup bahaya bumerang, tetapi Pangeran ke-8 tidak peduli, yang membuat Qin Fu tidak berdaya dan hanya bisa menunggu. Dari gerbang ke-6, gerbang ke-7 dan gerbang ke-8, setelah satu persatu Pangeran ke-8, Lintian dan tarian air tidak punya apa-apa. Hanya ada puluhan orang yang tersisa. Pangeran ketiga memandang Qin Fuqi dan berkata, saya sudah tiba di sini. Mengapa kamu tidak berhasil? Qin Fu berkata, kali ini tidak bisa diselesaikan, lalu lain kali. Apakah ada waktu lain? Pangeran ketiga, jangan khawatir. Gerbang ke-9 akan sangat sulit. Saya akan menghentikan mereka kalau begitu. Dan Anda mengambil waktu ini untuk memasuki gerbang ke-9 dan mendapatkan pengakuan dari Lembah Shuyo, dan Anda menang. Qin Fu itu memberi nasihat. Pangeran ketiga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi dia menatap Qin Fu dan berkata, oke, pertama. Dengan itu, Qin Fu memandang Pangeran ketiga dan Pangeran keempat, begitu gerbang ke-9 terbuka, cepatlah, dan aku akan menjerat mereka. Bagus. Suara Pangeran ketiga, dan Qin Fu membiarkan orang terakhirnya, di sisinya. Sampai gerbang ke-9 terbuka, Pangeran ketiga dan Pangeran keempat, serta Shui Fu dan yang lainnya bergegas ke gerbang ke-9, tetapi Qin Fu membawa orang untuk memblokir mereka. Qin Fu juga berkata sambil tersenyum, wah, aku tahu kamu harus melihat siapa yang memasuki lembah air lebih dulu dan mendapat persetujuan Tuan Lembah, tetapi sekarang mereka lewat lebih dulu dan akan segera muncul dari mereka. Tarian air itu terkejut. Dia menatap Lintian dengan cepat. Wah, kapan kamu akan melakukannya? Jangan tahan. Cepat. Apakah ada orang yang Anda minta? Apakah Anda ingin saya bersikap sopan kepada Anda?
Lin Tian tersenyum, percaya atau tidak, saya akan mengambil jarumnya, dan tarian air segera berkompromi. Oke, saya takut pada Anda. Panggil aku Shizu. Bisakah kita tidak menguasai leluhur? Tarian air tertekan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu menginginkannya. Kutu buku? Atau tidak tahu malu? Pencatut? Tarian air itu mengatakan serangkaian makna yang menghina, dan Lin Tian dengan masam tersenyum, kamu benar-benar ingin. Tidak mungkin, hanya itu yang bisa saya lakukan. Lupakan. Namamu senior, kantor pusat, kan? Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata, oke, saya akan memanggil Anda lebih tua. Ya, cepat atau lambat kamu akan memanggilku Shizu. Kamu bermimpi. Tarian air tidak percaya, tetapi 8 pangeran sudah mulai. Mereka tidak lagi sebodoh sebelumnya. Ketika mereka melakukannya, mereka menyakiti banyak orang. Adapun mulut Qin Fu, mereka segera menunjukkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, lengan ini menjadi lebih panjang, seperti lengan panjang, dan kemudian menggenggam pangeran ke-8. Tarian air menarik napas, sihir macam apa ini? Ini sangat mengerikan. 8 pangeran mengabaikan dan memukulinya dengan satu telapak tangan, tetapi telapak tangan melewati Qin Fu. Qin Fu berkata sambil tersenyum, sekarang aku hanya sosok yang terpisah. Membagi? Tarian air leng berikutnya, dan 8 pangeran ragu, bayangan tubuh terpisah, dapat mengabaikan serangan entitas apapun? Iya. Qin Fu tertawa, dan tarian air memandang Lin Tian dengan tergesa-gesa. Tuan, cepatlah. Jika kita membiarkan orang-orang itu menjadi yang pertama, kita akan... Pangeran ke-8 juga memandang Lin Tian tanpa elples, dan Qin Fu menertawakan Lin Tian. Ayo, nak, akhirnya, kamu harus bertarung. Jika saya melakukannya, Anda tidak akan berguna, dan saya bisa menyegel Anda. Qin Fu itu tertawa, wah, di negara bagian Qin, saya bisa berada di peringkat 10 besar dalam teknik bayangan tubuh saya yang terpisah. Jika Anda ingin mengambil bayangan tubuh saya yang terpisah, Anda tidak dapat memikirkannya kecuali Anda memiliki keterampilan yang sama dengan arus di negara air Anda. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, ini benar-benar kepercayaan diri. Ini bukan kepercayaan diri, ini keterampilan. Qin Fu berkata dengan bangga, tetapi Lin Tian berkata kepada pangeran ke-8 sambil tersenyum, ayo, saya akan menunjukkan cara mematahkan sosoknya yang terbelah. Pangeran ke-8 bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, seranganku tidak berpengaruh padanya. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang saya katakan. Lin Tian menertawakan pangeran ke-8, dan pangeran ke-8 berkata, oke. Qin Fu ingin tahu tentang rencana Lin Tian.